Video ini merupakan pelengkap dari aplikasi penulisan ijazah dan cetak SKL versi 2023.7, di mana pada update yang ke-7 ini kami telah menambahkan 2 belangko khususnya pada SKHU, atau ada juga daerah yang menyebutnya adalah SHUS ya, di mana dari peserta ataupun pengguna aplikasi dari daerah Maluku Utara serta dari Kalimantan Selatan. Oke, video ini penting karena ketika Anda menggunakan SKHU yang terakhir ini, yaitu menggunakan barcode, dan petunjuk penggunaannya harus sesuai dengan urutan-urutan di dalam video ini. Karena kalau tidak, bisa jadi komputer Anda akan mengalami crash, dan bisa jadi data yang Anda input dan belum simpan bisa hilang. Makanya simak video ini sampai habis. Yuk kita bahas. Baik Bapak Ibu, di sini saya tampilkan ya percakapan di WA group, yaitu grup aplikasi ijazah dan SKL, di mana di sini saya sudah merilis versi 2023.7 ya. Ini adalah pesanan dari Bapak Saiful Anwar ya, dari Kalimantan Selatan, begitu ya. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ini pesanannya seperti ini ya Bapak Ibu. Belangkonya, belangko SKHU-nya terdapat foto ya yang langsung diinput dan nanti langsung tampil di sini. Kemudian ditambahkan dengan barcode begitu. Serta di sini ada terbilangnya ya, 81,22 dan seterusnya. Oke, di sini sudah saya rilis dan video ini adalah pelengkapnya. Dan terima kasih Pak Saiful yang telah memberikan jempol ya. Wah, mantap ini Kang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Di mana letak SKHU yang terakhir ini, yaitu yang ada barcode-nya? Di versi 2023.7 ya, SKHU-nya terletak di menu SKHU. Kemudian di bagian bawah ya, di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada SKL di bagian bawah. Nah, ini ada SKHU. Ada yang SKHU ke-15 juga menggunakan barcode, yaitu di Provinsi Maluku Utara, serta di Kabupaten Tanah Tumbu dari Kalimantan Selatan juga menggunakan barcode. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yang dari Maluku Utara. Kita klik di sana. Di sini kami beri warna merah ya pada tampilan ini. Kenapa? Karena mengingat yang menggunakan barcode ini cukup rawan ya Bapak Ibu ya. Penggunaannya harus sesuai urutan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 ini. Yuk kita bahas. Urutan pertama Bapak Ibu, nonaktifkan centang ini. Oke, sudah nonaktif. Kemudian ini harus terkoneksi internet ya. Jadi Bapak Ibu harus mengkoneksikan laptop atau komputer Bapak Ibu aplikasi ini, yaitu terhubung dengan internet begitu. Kemudian ubah nomor absen siswa. Oke, kita mulai dari absen 1 dulu ya. Kita tekan tombol 1 saja di keyboard biar cepat. Oke, ini berubah namanya. Kemudian Bapak Ibu, kita aktifkan generate barcode. Kita klik di sana. Oke, maka nanti barcode ini akan otomatis tergenerate ya. Dan ketika kita cari ya, kita gunakan handphone kita buka Google Lens. Kemudian kita arahkan kamera ya, kameranya ke bagian sini Bapak Ibu. Oke, ini kita buka Google Lens begitu Bapak Ibu. Kemudian kita arahkan ke barcode ini. Oke, nanti akan muncul. Kita cari. Nah, ini pencocokan visual. Kita coba ulang ya Bapak Ibu ya. Oh, nampaknya terganggu dengan mouse. Kita singkirkan dulu mouse-nya. Kita cari. Oke. Nah, di sini ada tampilan Gevira Rahudatul Jannah SD Negeri 2 Watusomo dengan perolehan nilai BI sekian 79,44, kemudian matematika 7122, IPA 80, rata-ratanya 7689. Yaitu adalah hasil dari scan barcode-nya ya.
Selanjutnya Bapak Ibu, langkah berikutnya, nah ini kita cetak. Caranya adalah Ctrl P. Oke, kita print begitu ya. Arahkan dengan printer Bapak Ibu yang aktif, kemudian dicetak. Lalu setelah kita cetak, hati-hati ya Bapak Ibu ya, tidak boleh mengganti nomor absen. Saya ulangi, tidak boleh mengganti nomor absen ya. Kita harus ke langkah pertama lagi, kita nonaktifkan. Oke, setelah kita nonaktifkan, barulah kita ganti nomor absennya. Oke, kita baru ganti nomor absennya. Setelah kita ganti nomor absennya, kita aktifkan kembali barcode-nya. Oke, nah sekarang sudah tergenerate lagi. Kita bisa lakukan scan kembali ya. Oke, kita scan kembali hasil generate barcode-nya. Oke, perhatikan di bagian bawah ada Nia Kurniawati sekian sekian sekian, sesuai dengan nama yang tertera di belangko tersebut. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup mudah, dan perhatikan sebelum kita close, kita perlu nonaktifkan kembali. Oke, setelah nonaktif, kiranya seperti itu ya, cukup mudah, dan nanti kita bisa ganti absennya, lalu kita generate lagi dan kita cetak begitu. Selanjutnya di SKHU yang ke-16. Ini dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang mana dalam pembuatan belangko ini cukup rumit ya Bapak Ibu, butuh berjam-jam untuk menyelesaikan tampilan belangko ini, khususnya pada bagian terbilangnya ya. Oke, sekarang kita coba. Permintaannya di sini menggunakan foto yang langsung ya. Maka ini saya beri contoh Bapak Ibu terkait foto terlebih dahulu. Nah, di sini muncul foto. Fotonya ini muncul dari mana Bapak Ibu? Munculnya dari input data, lalu pada foto siswa. Nah, nanti silakan diinput fotonya ke input data foto siswa ini. Ya, masukkan ke sana dan pastikan ini besarnya sesuai dengan kotak yang tersedia. Begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah nanti kita kembali ke SKHU ke-16. Nah, cara untuk mengenerate barcode sama ya caranya ya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Lalu kita pastikan terhubung dengan internet, barulah kita aktifkan ya. Langkah ketiga, aktifkan generate barcode. Kita generate. Nah, nanti kita coba cek kembali Bapak Ibu, apakah hasil barcode-nya itu sama dengan tampilannya ya. Buka Google Lens, nyalakan kamera. Oke, kita cari. Nah, di sana di bagian bawah tadi muncul ya Bapak Ibu ya. Ini kurang dekat, kita coba ulangi. Kita dekatkan. Oke, kita dekatkan. Oke. Ya, di bagian bawah ini ada Kevira Rahudatul Jannah, Sekolah Dasar Negeri 2 Watu Somo. Begitu Bapak Ibu ya. Sama dengan tampilan barcode di sini. Dan jika Bapak Ibu ingin mengubah tampilan dari barcode, itu cukup mengganti di bagian sini ya. Bisa diganti secara manual ya. Atau Bapak Ibu bisa rumuskan ya, sama dengan mana yang mau diambil datanya, kemudian ditambah yang mana ya. Silakan Bapak Ibu rumus. Kemudian nanti pastikan setelah dicetak itu kita nonaktifkan kembali centangnya ya. Barulah kita ganti nomor absennya, lalu kita generate lagi langkah ketiga, aktifkan generate barcode dan kita cetak, kemudian kembali ke nonaktifkan barcode. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa ini penting ya? Karena ketika Bapak Ibu belum menonaktifkan barcode-nya ya, centangnya belum nonaktif, kemudian Bapak Ibu mengubah absen, biasanya itu komputer akan mengalami crash ya, karena ketika mengenerate itu sangat berat ya. RAM-nya yang dibutuhkan hampir semua RAM itu 100% dipakai, dan nanti Excel biasanya akan menutup secara otomatis. Dan pastikan Bapak Ibu hati-hati ya, sebelum menggunakan belangko yang nomor 15 dan 16 ini, data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu input
itu pastikan sudah di save terlebih dahulu ya. Caranya save bagaimana Bapak Ibu? Mudah ya, kita klik pojok kiri atas itu ya, klik save, dan pastikan di bagian bawah ini savingnya ini selesai ya. Ini masih loading untuk menyimpan berkas atau file aplikasinya dan data-data yang terakhir kali Bapak Ibu gunakan begitu, atau input begitu. Oke, jika ada pertanyaan silakan berikan di bagian komentar, dan semoga aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memperingan pekerjaan Bapak Ibu, khususnya dalam pembuatan SKHU atau SKL atau dalam penulisan blanko ijazah yang resmi. Sukses selalu untuk Anda, salam cerdas luar biasa.